Kembali lagi dengan aku, Lestifani. Kita harus mengenal dulu cara menggambar pada garis bilangan ya untuk menentukan daerah HP-nya. Nah, yang pertama itu namanya interval tertutup. Apa itu interval tertutup? Nah, interval tertutup itu artinya dia ini yang kecil atau sama dengan, atau yang besar atau sama dengan, bukan yang kecil dari. Oke, itu interval tertutup. Nah, cara menggambar interval tertutup itu pada garis bilangan, umpamanya seperti ini ya. Ini A, ini B. Yang ini ya. Nah, dia kan ada tanda sama dengannya. Berarti itu dia tertutup, bolanya hitam. Oke, tetapi ketika dia tidak ada tanda sama dengan seperti ini, tidak ada tanda sama dengannya, maka dia itu bolanya putih seperti ini. Oke? Itu artinya ketika dia bilang X kecil dari sama dengan 3. Kalau yang tertutup hitam bola ini, berarti artinya X itu dimulai dari 3. Tetapi ketika X kecil dari 3, dia bolanya putih dan dia dimulai dari angka 2. 3 tidak termasuk. Oke, itu. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Itu seperti ini untuk yang pertama ya. Jadi, ini A, ini B. Oke, tertutup dan X itu daerahnya itu di sini. Nah, itu untuk gambar yang pertama. Untuk notasi intervalnya, kalau yang bola tertutup hitam itu dia kurungnya kotak begini ya. A, koma, yang ini juga tertutup B, koma. Oke, nah untuk kecil dari sama dengan, berarti itu X seperti ini. Nah, ini bolanya hitam. Ini A. Ingat, yang kecil itu di kiri, yang besar itu di kanan. Kan kalau pada garis bilangan 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2. Makin ke kiri, makin kecil. Kalau makin kanan, makin besar. Jadi ini dia bilang, X besar, dibaca dari X-nya di mana ya? X besar dari sama dengan A. Berarti dia ke kanan. Berarti X itu begini cara gambarnya. Oke, untuk intervalnya adalah ini kan A. Oke, dia kan hitam, berarti dia kurungnya kotak, koma. Ini tanda tak terhingga. Kenapa? Karena batasnya kita tidak tahu sampai mana ini. Makanya dia tulis tak terhingga. Dan tak terhingga itu selalu temannya adalah kurungnya begini. Oke, atau yang dibilang bola putih. Oke. Nah, kita lanjut kalau dia kecil dari ini. X kecil dari sama dengan B. Jadi ini B, ingat tertutup kan karena ada sama dengannya. Kecil itu di kiri, berarti di sini. Tapi kita tahu batasnya sampai mana, berarti dia juga tak terhingga. Berarti kalau intervalnya itu, kan dia kecil, berarti dia di kiri. Negatif, tak terhingga, ini tak terhingga selalu begini. Koma B, B-nya itu bolanya hitam. Berarti tertutup. Oke, nah itu untuk gambarannya. Nah sekarang kalau dia yang tidak ada atau sama dengannya, hanya X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B. Itu berarti gambarnya ini A, ini B. Dia tidak tertutup ya. Kemudian X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B. Ketemu. Berarti dia di sini. Kalau intervalnya ditulis berarti kan A yang kecil, maksudnya A yang di kiri, ada B di kanan. Karena dia tidak terisi bolanya, berarti dia kurungnya kurung biasa. Oke? Nah, kemudian yang ini, X besar dari A. Berarti ketika ini A, ingat dia tidak terisi karena tidak ada sama dengannya. Lebih besar berarti ke kanan. Berarti karena dia, ingat, kanannya A, koma, tak terhingga. Oke? Nah, kemudian untuk X kecil dari B. Berarti ini B. Kecil dari berarti di sini. Nih, dia tidak terisi. Oke? Berarti itu ditulis negatif. Baru kesananya itu yang B. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau dia campur CC? Nah, kalau dicampur, lihat baik-baik. Ini A, ini
B. X besar dari A. Oke, tapi X kecil dari sama dengan, berarti bolanya terisi karena ada tanda ini. Oke, kecil dari sama dengan, nah berarti di sini. Nah, tadi kan yang di kiri itu A, itu B yang di sini. B itu yang terisi, A yang tidak terisi. Oke, nah kemudian ini terbaliknya. Ketika ini A, ini A, ini B. Lihat, yang tersisi itu X besar dari sama dengan A. Sama dengan A, berarti terisi. X lebih kecil dari B, berarti dia tidak terisi. Ini HP-nya. Berarti kalau ditulis itu dia, A itu yang terisi, dan B yang tidak terisi. Jadi kalau terisi intervalnya begini. Kalau tidak terisi begini. Oke, dan ingat, tidak terhingga selalu dia kayak begini. Oke, nah seperti itu untuk gambar pada garis bilangannya. Dan bagaimana kalau umpamanya Cici menentukan daerah HP, kalau umpamanya X kecil dari sama dengan 3, X besar dari 0. Nah, berarti kita gambar satu-satu. X kecil dari sama dengan 3. Berarti ini 3 di sini kan? 0 di sini, negatif 1 di sini. Oke. X kecil dari sama dengan 3. Berarti di sini kan? Kecil dari sama dengan terisi ke sini. Oke? Tidak tahu sampai mana. Dan X besar dari 0. Besar dari 0. Tapi tidak terisi ya, tidak sama dengan. Nah, berarti daerah P-nya itu yang mereka sama-sama baku kena. Yang sama-sama baku kena itu daerah sini. Nah, kalau ini berarti ditulis itu untuk daerah HP-nya. Kalau terakhir kita dapat itu X. Nah, berarti X kan besar dari X besar dari 0 dan X kecil sama dengan 3. Oke, kalau ditulis seperti itu. Bagaimana Cici kalau dia pertama kita cari seperti ini, X-nya kecil dari sama dengan 3, yang satunya X kecil dari 5. Nah, kalau ini berarti kita buat dulu ya 0, ini 3, ini 5. Nah, pertama X kecil dari sama dengan 3. Berarti terisi, dan dia kecil berarti ke kiri. Oke? Nah, kemudian X kecil dari 5. X kecil dari 5. Nah, mana yang baku 2 potong? Ini kan? Berarti jawabannya itu X kecil dari kan bagian kiri. Kecil dari, nah bolanya hitam itu, bolanya 3 itu tertutup. Kan? Berarti sama dengan 3 ini untuk HP-nya. Oke? Ini nanti kita gunakan kalau sudah 2 persamaan dan kita dicari HP-nya. Itu nanti kita akan menemukan soal-soal seperti itu ya. Oke, untuk lebih gampangnya kita langsung saja di contoh soal ya. Nomor 1. Oke. A tambah 3 besar dari B kurang 2. Kita harus lihat berdasarkan ABC-nya ya. Iya, kita lihat kan semua B-nya itu di kanan. Oke? Nah, berarti kita coba dulu. Kedua ruas ditambah 2. Berarti kedua ruas ditambah 2. Berarti tambah 2. B juga ditambah 2. Itu berarti ini menjadi 5. B. Negatif 2 dengan plus 2, 0. Berarti jawabannya A tambah 5 besar dari nomor 2 ya. A kecil dari B. Kedua ruas dikalikan negatif 3. Berarti kali negatif 3. Ini kali negatif 3. Negatif 3. A. Kecil dari. B dikali negatif 3. Negatif 3. B. Ada di kecil dari. Cara mengerjakan pertidaksamaan linear satu variabel itu, langkah pertama, kumpulkanlah X di ruas kiri dan yang angka saja di ruas kanan, atau bisa kita tukar sebaliknya, yang mana yang menurutmu bisa gampangnya. Yang kedua, kemudian carilah nilai X. Oke? Yang ketiga adalah ketika kita sudah dapat terakhirnya dan ternyata X itu adalah negatif X, maka kita kalikan negatif 1 di semua ruas. Dengan catatan, ketika kita kali negatif 1, tanda kecil dari berubah jadi besar dari. Kecil dari sama dengan berubah menjadi besar dari sama dengan. Tanda besar sama dengan berubah jadi kecil sama dengan, dan besar dari berubah jadi kecil dari. Oke, ayo kita coba di contoh soal.
Nah, ini seperti yang tadi Cece jelaskan di papan ya. Ingat, kita harus bawa yang variabel semua di bagian kiri. Dan di sebelah kanan itu yang angka saja, atau terbaliknya bisa saja yang variabelnya di kanan, yang angkanya di kiri, terserah yang mana ya. Yang penting kita pisahkan dulu yang ada yang angka saja dengan yang ada variabel. 6x, 5x pindah jadi negatif 5x. Besar dari sama dengan 10. 3 plus 3 pindah jadi negatif 3. 6x kurang 5x, x. X besar dari sama dengan 10 kurang 3, 7. Jadi jawabannya C. Oke, kalau kita gambar itu dia punya garis bilangan seperti ini. Ini 0, ini 7. Ingat, dia 7-nya terisi. Oke, dia besar dari, berarti dia ke kanan. Berarti kalau gambarnya seperti ini. Oke, sama seperti tadi ya. Nih. 5x kurang 5 besar dari sama dengan x tambah 3. Kumpulkan masing-masing daerah. Kalau Cece bagian kiri yang semua variabel, yang bagian kanan yang angka saja. Berarti di sini Cece kasih pindah ini ya. 5x, x pindah positif jadi negatif. Besar sama dengan 3. Negatif 5 pindah jadi positif 5. 5x kurang x, 4x. Besar dari 3 tambah 5, 8. X besar dari 8. 4 pindah menjadi bagi. Berarti 8 bagi 4 tuh. Wah, X besar dari sama dengan 2. Kalau digambar itu, dia berarti ini 0, ini 2. Dia ada sama dengannya berarti besar. Dia besar sama dengan berarti dia kekal. Nah, berarti bergambar kayak gini. Oke, ini ya nomor 5. Bagaimana kalau begini Cece? Nah, kalau ada begini kita selesaikan dulu yang ini. Dikali pula. Berarti ini sama kecil dari 4 kali X, 4X. Plus 4 kali 2, 8. Nah, kumpulkan. Ini kita baru kumpulkan. X-nya itu Cece mau kumpul di kanan ya. Berarti yang angka itu di kiri. Oke, berarti ini kecil sama dengan 4X tetap positif 3X. Pindah menjadi negatif 3X. 12 kan tetap. Sekarang 8 yang pindah ke sana. Jadi positif menjadi negatif. Oke, 4X kurang 3X positif X. 12 kurang 8, 4. Atau kalau Cece tulis baliknya ya kan, di sini kita baca X besar dari sama dengan 4. X besar dari sama dengan 4. Ini akan sama tadi kalau umpamanya Cece kerja X yang di kiri ya. Coba kita coba ini kali dulu tadi ya. Coba kita pindahkan dia ke kiri saja ya, X ya. Berarti kalau 4 pindah jadi negatif 4, X kecil dari sama dengan 8. Nah, 12 yang pindah kan jadi negatif 12. 3X kurang 4X negatif X. Kecil dari sama dengan 8 kurang 12 negatif 4. Nah, ingat, kalau sudah jawaban terakhir begini, X itu tidak boleh negatif. Jadi, untuk menghilangkan negatifnya adalah dengan cara mengkali negatif 1 untuk di kedua ruas. Dengan catatan, ketika kita kali negatif 1, tandanya akan berubah menjadi lawannya. Jadi kalau kecil sama dengan maka akan berubah jadi besar sama dengan. Negatif X kali negatif 1, X. Negatif 4 kali negatif 1, 4. Sama kan dengan yang tadi? Nah, kalau begini bagaimana Cici? Ada pecahan-pecahan. Nah, kalau pecahan-pecahan itu gampang saja ya. Selama di bawahnya tidak ada variabel. Maksudnya tidak ada kayak begini. Oke, kalau seperti ini berarti kita fokus di angka di bawah dulu ya. 4, 8, dan 2. Atau fokus di penyebutnya. Oke, jadi 4, 8, dan 2. Cari KPK-nya. Atau kali-kali 4, 8, dan 2 yang sama-sama mereka sama. Oke, berarti kalau 4, 8, dan 2 kan itu KPK-nya atau angka yang bisa dibagi sama-sama mereka itu adalah 8. 8 bagi 4 bisa, 8 bagi 8 bisa, 8 bagi 2 bisa. Berarti kita kali 8 semuanya besar. Oke? Kalau kita kali 8, ingat di sini bagi, di sini kali. 8 bagi 4, 2. 2 kali 7A, 14A. Oke, nah sekarang berikutnya. 8 dibagi 8, 1. Dikali 7, 1 kali 7, 7.
besar dari sama dengan 8 dibagi 2, 4. Nah, 4 itu harus dikali masuk 2 ini ya. Berarti ini kita harus kali pelangi lagi. Oke, 4 kali A, 4A plus 4 kali 2, 8. Nah, inilah persamaan baru kita. Oke, setelah sampai sini, kita bagi mereka di ruas kiri dan kanan. Cece mau yang A saja, yang ada A-nya di bagian kiri dan tidak ada A di bagian kanan. Berarti 14A, 4A pindah menjadi negatif 4A. Besar dari sama dengan 8 tulis dulu. 7 pindah jadi negatif 7. 14A kurang 4A, 10A. Besar dari sama dengan 8 kurang 7, 1. A besar dari sama dengan 1, 10 pindah menjadi bagi 10. Berarti A besar dari sama dengan 1 bagi 10, 0,1. Oke, yang ada 0,1. Nah, dia pakai interval. Atau interval, Cici gambar dulu garis bilangannya ya. Supaya kalian mengerti, ini 0, ini 1. Ini negatif 0,1 berarti dia antara sini kan, mungkin dia di sini. Oke, berarti bulatannya sini. Karena dia ada tanda sama dengannya, berarti dia bulatannya hitam. Oke, dan dia besar, berarti dia ke kanan. Nah, berarti kalau kita tulis untuk intervalnya itu, ingat, berarti dia kan ke sana, ke kanan terus. Berarti ke kanannya yang di kanan itu yang tak terhingga. Dan teman tak terhingga itu yang tanda kurung begini. Oke? Dan dia kan besar dari sama dengan 0,1. 0,1. Besar dari sama dengan berarti tutupnya seperti ini. Oke? Berarti jawabannya adalah B. Nah, nomor berikutnya itu nomor 9. Kalau begini bagaimana Cece? Ya sama saja ya teman. Nah, ini kan sama pecahan dan di bawahnya itu tidak ada variabelnya kan? Jadi, kita hanya kali KPK atau angka yang bisa dibagi dengan angka-angka yang ada di bawah. Wah, kebetulan angka di bawah ini hanya ada 2 dan sama-sama 2. Wah, otomatis ya tinggal dikali 2. Wah, supaya menghilangkan pecahan di bawahnya. Ingat di sini bagi ini kali. Oke. 2 bagi 2 itu 1. Kalau kali 1 otomatis semuanya sama saja kan kalau dikali 1. Oke, berarti kalau sama saja ya tinggal begini saja. Oke, dan besar dari sama dengan 2 bagi 2, 1, 1 bagi 1, 1. Nah, ini berarti kita harus kali pelangi. 4N dikurang 3 kali 4, 12, tambah 2N, tambah 1 besar dari 1. Nah, 4N dengan 2N jadi 6N. Negatif 12 dengan tambah 1. Negatif 11 besar dari 1. Nah, ini Cece mau di bagian kiri itu yang variabel saja, yang bagian kanan yang angka saja. Berarti ini pindah menjadi plus 11. 6N sama dengan, besar dari sama dengan 12. Berarti N besar dari sama dengan 12 dibagi 6. N besar dari sama dengan 2. Nah, kalau kita gambar pada garis bilangannya, ini kan 0, ini 2. Wah, ingat, dia ada sama dengannya, berarti bolanya terisi. Oke, dan dia besar, berarti dia ke kanan. Dan kita tertentu batasnya kan sampai mana. Jadi kalau interval, ditulis pola intervalnya itu, yang tak terhingga itu bagian kanan. Kan dia bagian kanan kan? Oke, dan ingat tak terhingga selalu koma begini, kurung begini. Dan 2 itu di sini, karena dia masuk 2-nya atau bolanya hitam, bolanya terisi, berarti kurungnya seperti ini. Oke, berarti jawabannya itu cara mengerjakan pertidaksamaan seperti ini, maka langkah pertama kita fokuskan itu di ruas yang di tengah. Lihat angka yang tidak ada X-nya. Kita tambahkan angka yang lawan dari angka tersebut. Umpamanya yang di tengah itu ada angka 3. Maka lawan angka 3 adalah negatif 3. Jadi kita harus tambah negatif 3, negatif 3, negatif 3 ke 3 ruasnya. Oke, langkah kedua adalah jika kita sudah dapat dan ternyata X kita belum, koefisiennya atau angkanya belum 1, maka kita harus bagi dengan angka yang di depan koefisien tersebut. Contohnya 3X, berarti kita harus bagi 3 di ruas pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian langkah berikutnya, ketika sudah dapat koefisiennya X itu 1, ternyata X negatif, maka sama dengan langkah sebelumnya, kita harus kali negatif 1. Dengan catatan tandanya akan berubah.
Nah, bagaimana angka pertama tadi? Perhatikan di ruas tengahnya, kan? Dengan cara menghilangkan angkanya dengan menambah lawan angka tersebut di setiap ruas yang ada. Jadi itu seperti ini ya. Di sini kan negatif 5. Lawannya negatif 5 itu plus 5. Berarti kita harus tambah plus 5 di setiap ruasnya. Berarti ini plus 5, ini plus 5, ini plus 5. Oke, Cece akan tambah plus 5. Tulis ulang ya. Negatif 3, 2x kurang 5 dengan 7. Oke, nah plus 5 dengan negatif 3. Jadi positif 2. Nah ini negatif 5 dengan positif 5 kan hilang. Oke, sisa 2x. 7 tambah 5, 12. Nah, langkah kedua adalah perhatikan variabelnya dengan membagi angka di depan variabel. Di depan variabel adalah angka 2. Berarti otomatis kita bagi dengan 2 di semua ruas. 2 dibagi 2, 1. 2x bagi 2, x. Sama 12 bagi 2. Nah, oke. Berarti jawabannya adalah soal berikutnya itu kalau dia seperti ini ya. Langkah pertama apa? Dengan menambahkan lawan dari angka yang ada di tengah. Berarti plus 1. Lawannya itu negatif 1. Berarti ini negatif 1. Tulis ulang tambah 1. Negatif 1. Tulis ulang di tengah. Plus 1 kurang 3x. Negatif 1. Tulis ulang lagi yang 7. Oke. Negatif 1 tambah 1, 0. Ini berarti habis nih kan? Sisa negatif 3x. Kecil dari negatif 1 ditambah 7. 6. Kemudian fokus yang di tengah. Ini ada angka di depan variabelnya. Berarti 3. Kita harus bagi 3. Bagi 3. 0 bagi 3, 0. Negatif 3x bagi 3, negatif x. 6 bagi 3, 2. Nah, sekarang ini seperti tadi yang saya ajarkan. X itu kalau sudah bagian terakhir seperti ini, tidak boleh dia negatif. Jadi kalau untuk menghilangkan negatifnya adalah kita harus kali negatif 1. Catatan, ketika kita kali negatif 1, tandanya akan berubah menjadi lawannya. Oke? Berarti 0 kali negatif 1, 0. Kecil dari berubah menjadi besar dari. Negatif X kali negatif 1, X. Kecil dari sama dengan berubah menjadi besar atau sama dengan 2 kali negatif 1, negatif 2. Coba kita susunnya karena ini kan jeleknya biasanya kan seperti ini. Kita susun ulang. Berarti X. Sini kan X kecil dari 0. X kecil dari 0. X besar dari sama dengan 2. X besar dari sama dengan negatif 2. Berarti jawaban terakhir HP-nya itu ini. Oke, kalau mengerjakan pertidaksamaan seperti ini, maka kita kerjakan dua ruas dulu. Jadi kan ada 3 ruas, 1, 2, 2, 3, atau 1, 3. Yang penting mereka masing-masing 1, 2, 2, 3, 1, 3. Oke, kalau kita kerjakan masing-masing, contohnya saya ambil dulu 1, 2. Oke, langkah berikutnya adalah seperti pertidaksamaan pada umumnya. Kita kumpulkan yang di sisi kiri itu X dan sisi kanan itu yang angka saja atau sebaliknya. Kemudian cari nilai X. Setelah dapatkan nilai X, kita buat pada garis bilangannya untuk menentukan daerah HP-nya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di ruas 2 dan 3. Kita kemudian memindahkan X dan yang angka saja, kemudian cari X ya, kemudian buat lagi garis bilangannya untuk menentukan HP. Kemudian yang terakhir adalah 1 dan 3, sama juga, kumpulkan X di satu ruas dan angka di satu ruas atau sebaliknya dan cari nilai X. Kalau sudah dapat, buat lagi garis bilangan. Nah, ketiga garis bilangan ini kita gabungkan, di mana yang kena tiga-tiganya itulah daerah HP-nya. Oke. Bagaimana kalau dia modelnya seperti ini, Cece? Nah, kalau seperti ini kita kerjakan satu persatu ya. Berarti pertama ini dulu. Oke. Yang kedua itu yang ruas ini dengan yang ruas ini.
Dengan yang ketiga itu ini dan ini. Oke, oke. Cece akan kasih step by stepnya ya. Kita ulang dulu. Jadi yang paling pertama adalah yang ini dulu ya kita kerjakan. Oke, berarti X kurang 3 kecil dari negatif X kurang 1. Kumpulkan satu ruangan. Yang X-nya di bagian kiri ya, Cici mau kumpul. Berarti X negatif X pindah jadi positif X. Kecil dari sama dengan negatif 1 tetap. Negatif 3 pindah menjadi positif 3. X tambah X, 2X. Kecil dari sama dengan negatif 1 tambah 3, 2. X kecil dari sama dengan 1. Nah, sekarang yang kedua ya. Yang kedua itu yang ini. Berarti kita bikin. Negatif X kurang 1 kecil dari 1 kurang 2X. Cece mau kumpulkan di bagian kiri yang ada X-nya. Berarti ini pindah menjadi positif 2X. Oke? Dan ini pindah menjadi plus 1. Negatif X tambah 2X positif X. 1 tambah 1, 2. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah yang ini. Ini dengan yang ini. Oke, berarti yang ketiga itu X kurang 3 kecil dari 1 kurang 2X. Oke. Nah, di sini pasti ada yang bertanya, Cece, kenapa yang ketiga Cece ambil itu yang ini, bukan yang ini? Oke. Nah, ini kan dibilang X kurang 3 itu sudah kecil dari ini. Oke, dan ini dibilang kecil dari yang ini. Otomatis ini yang paling kecil. Yang paling kecil ini, berarti kalau dua-duanya digabung ya berarti dia ambil yang ini. Bukan ambil yang ini. Oke? Oke. Lanjutnya, di sini Cece mau kumpulkan yang ada X-nya di kiri. Berarti ini pindah menjadi plus 2X. 1 negatif 3 pindah menjadi positif 3. Ini menjadi 3X. Ini jadi 4. X sama dengan 4 per 3. 4 per 3 itu berapa ya? 4 bagi 3 berarti 1,33333 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mencari nilai H-nya, DHP-nya? Berarti untuk mencari nilai HP-nya, kita gambar satu-satu dulu untuk garis bilangannya ya. Untuk garis bilangan yang pertama, yang X yang hitam ini ya. Di sini 0, di sini 1, di sini 2. Sorry, terhapus 2. Ya. Nah, oke, yang pertama. Ini kan berarti dia di 1 dan dia ada sama dengannya. Berarti terisi. Dan dia kecil dari sama dengan 1. Berarti di sini. Oke. Nah, sekarang itu yang kedua yang ini. Berarti dia di 2. Dan dia tidak ada sama dengannya. Oke, berarti dia kosong. Dan dia kecil dari. Otomatis kecil dari itu ya ke kiri. Oke. Nah, sekarang yang terakhir. Ini. Dia di 1,3 mungkin di sini ya. Oke. Tak, bolanya tidak terisi. Dan dia kecil dari, berarti dari kiri. Nah, sekarang di sini, seperti yang saya jelaskan di pertama, di mana daerah yang kena tiga-tiganya? Yaitu yang di sini. Nih. Oke, berarti HP-nya untuk nomor ini adalah X, lihat di 1 kan, kecil dari, bolanya terisi sama dengan 1. Oke, itu untuk kalau tulis begini. Kalau ditulis yang pola intervalnya berarti lihat tak terhingganya itu di bagian kiri. Dan dia selalu minus pada kiri. Sedangkan satunya itu di bagian kanan. Oke, dan satunya itu ada bolanya tertutup, tak terhingga itu selalu model kurung biasa. Oke? Supaya kita bisa terus belajar bersama, dukung aku ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Cece. Bye-bye.